mengkhianati orang, tapi karena kita tahu aku sedang memastikan keselamatanku, aku harus mengampuni dia. Kenapa? Karena Engkau mengatakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Lalu saudara, mungkin ada pacarmu mulai menggodamu, dek, kita kan sudah sama-sama cinta, apalagi rupanya, udahlah kalau sudah sama sayang, udah boleh dong kita lebih dekat lagi, tidur bersama. Tapi Engkau berkata, Bang, tidak, aku hidup bukan untuk menyenangkanmu, aku hidup menyenangkan Tuhan. Jadi maksudmu gimana? Kamu kawin sama Tuhan? Oh, bukan begitu, nih saya khotbahi kamu sebentar. Kalau kamu tidur dengan saya, kita belum suami istri, itu artinya aku melukai Tuhanku walau memuaskan hatimu. Tapi aku memilih memuaskan hati Tuhanku dengan berkata tidak. Lalu pada kala itu, kalau kau tidak mau, ku putuskan kau, aku pindah ke janda lain. Lalu engkau berkata, Abang, kalau itu pilihanmu, aku tetap memilih tidak mau, sebab kerinduanku menyenangkanmu. Gak usah nyanyi di depan dia, amin. Nanti disiram kau pakai air comberan. Tapi dalam hatimu, nggak apa-apa diputuskan gara-gara itu, nggak apa-apa, yang penting Tuhan senang. Berani nggak saudara? Ini orang yang pasti loh dalam keselamatan. Kamu mau bilang pasti selamat, tapi pacaranmu menunjukkan Sodom dan Gomora, nggak mungkin. Lalu mau apa hidup kita? Kalau kita berkata Allah, untung nggak keluar lidahmu, sep dulu. Itu yang ngomongin orang-orang Sodom. Allah, saya naik baik dong. Coba semua ngomong. Allah. Ayo coba dua ya. Ini kalau saya mintakan pura-pura alim cumi. Tapi kalau lagi berantem, Allah gitu pas sekali. Itu yang kita mau Tuhan, yang kurindukan menyenangkan hatimu. Sudah mungkin dibully orang berkata, aku nggak mau melukai hatimu, aku nggak mau terpengaruh denganmu. Nggak apa-apa, saya tak menghargaimu, tapi aku mau menyenangkan Tuhan. Saya tidak yakin orang menyenangkan Tuhan dibiarkan Tuhan. Boleh aja pacarmu memutuskan engkau gara-gara kau mempertahankan kesucianmu, tapi Tuhan tidak memutuskan engkau, dan pasti disediakan yang terbaik atas hidup. Makanya saudara, kita menjadi serupa segambar dan tidak bercacat bercela. Ini akhir perjalanan keselamatan kita. Jadi bukan berarti aku percaya Yesus menebusku. Benar, Dia sudah menebus kita, amin. Dia sudah membawa kita dari lumpur dosa, benar. Bukan kekuatan kita, bukan perbuatan baik kita, betul. Tetapi Yesus berkata, ikutlah aku. Ketika dibawa keluar dari Sodom dan Gomora, malaikat berkata, pergi, lari, selamatkan nyawamu. Waktu kita ditebus dari lumpur dosa, dari kutuk dosa, Dia tersalib di bukit Golgota. Maka pada kali itu Dia berkata, ikut. Berarti sudah kita berjalan bersama Dia. Artinya apa? Harus menjadi serupa segambar dengan Dia, tidak bercacat, tidak bercela. Sebabnya kita pernah berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang, dan karena kemuliaannya datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Bukan face, tapi wataknya, karakternya, tipikalnya, sifatnya. Tetapi dikatakan dalam kemuliaan semakin besar. Berarti ada perkembangan, ada kemajuan, bukan stagnasi. Sama seperti Lot, lari. Kalau dia lari, tadinya dekat Sodom, sekarang mulai dekat dengan rencana Tuhan. Kalau pacarmu, pasanganmu, jodohmu tidak membuat engkau makin dekat pada Tuhan, itu kalau masih pacar, putuskan. Pak, kalau udah suami Pak, tinggalkan kelakuannya. Tetap dia jadi suamimu, tapi tinggalkan kelakuan tabiatnya. Jangan jadi rusak gara-gara dia. Lari sama Tuhan, amin. Bukan berarti ceraikan dia lalu pilih suami orang lain. Itu pelakor namanya, saudaraku. Bukan. Tapi kalau dia nggak mau ke gereja, nggak apa-apa, kamu pergi ke gereja. Nggak mau bertumbuh, bukan kamu tidak mau membawa dia, dia yang nggak mau dibawa. Bukan lo tidak mau membawa kedua menantu atau calon menantu, dia yang nggak mau dibawa. Kalaupun dia mati di Sodom dan Gomora, bukan salahnya lo.